Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan di sini ya. Hari ini kita akan khusus membahas mengenai larangan ekspor minyak goreng guys, yang dari Bapak Presiden Jokowi ya, yang barusan diumumin kemarin tuh. Oke, jadi kayaknya ini pertama kalinya gua ngebahas topik yang berhubungan dengan politik, gitu ya guys. Sebenarnya sih gua nggak terlalu suka dengan politik praktis ya. Gua mengikuti, tetapi gua tidak suka terlibat dengan politik praktis gitu. Tapi kayaknya sih dunia pajak ini nggak bisa jauh-jauh dari dunia politik maupun hukum gitu. Jadi saling berhubungan nih, pajak, politik, hukum nih berhubungan gitu. Jadi mau nggak mau ya mungkin pelan-pelan gue juga perlu gitu ya untuk membahas gitu. Nah, dan seperti biasa ya, gue perlu disclaimer dulu guys. Seperti biasa ya, disclaimer bahwa semua yang gue sampaikan di video ini maupun di seluruh pajak smart ini, itu adalah pendapat pribadi gue 100% guys. Pendapat pribadi gue saja ya. Dan ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dan belum tentu sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku gitu guys. Jadi kalau ada kesalahan mohon dikoreksi gitu ya guys ya. Nah, dan ini juga bukanlah video dari saran profesional gitu guys ya. Ini bukanlah saran profesional dari gua gitu. Teman-teman semua, Anda tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban kewarganegaraan Anda, gitu ya. Sebagai warga negara yang demokrasi ya, Anda dan saya, kita semua berhak untuk mengemukakan pendapat di muka umum, gitu. Ini untuk apa? Untuk kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai ini, gitu guys. Lu jangan diam doang. Kalau lu emang punya pendapat dan bermanfaat, ya kalau bisa lu ungkapkan gitu. Oke. Nah, Awan akan tersedia gratis secara langsung ya di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Oke. Bagi teman-teman yang mau berkonsultasi langsung dengan saya secara khusus, Anda bisa menghubungi saya di www.ta2022.com ya, di www.ta2022.com. Oke. Dan gue tambahin satu disclaimer lagi guys. Satu lagi nih ya, bahwa gua, Awan nih ya, bukanlah pendukung ataupun anti pemerintah. Dunia ini bukan hanya hitam dan putih guys, masih banyak warna-warna yang lain gitu ya. Gua adalah seorang warga biasa yang gue tidak terikat ataupun bergabung dalam kelompok pendukung ataupun anti pemerintah gitu guys ya. Nah, tapi sebagai warga negara biasa yang peduli gitu ya terhadap kemajuan bangsa dan negara ini yang sangat kita cintai ini, gue merasa perlu untuk memberikan informasi atau tanggapan gitu ya terhadap beberapa isu kebijakan pemerintah, terutama yang mungkin berhubungan dengan dunia pajak gitu guys, yang ada hubungan dengan ekonomi dan pajak gitu ya. Oke, kita akan mulai dengan membacakan berita guys. Baca berita, eh, berita ini dari tempo.co ya. Tempo.co judulnya Jokowi larang ekspor CPO, Rizal Ramli ngomong, contoh kebijakan asal populer tapi ngasal. Oke. Pak Rizal ini emang anti pemerintah kayaknya ya, atau gimana ya, gue nggak tahu juga. Oke. Dan sekali lagi guys, gue tegaskan ya, kalau gue bukanlah pendukung ataupun anti pemerintah, oke? Gue merasa berita ini menarik dan isinya bisa kita perdebatkan. Gue juga punya pendapat pribadi terhadap seperti ini. Kalau teman-teman punya pendapat pribadi, silakan teman-teman ungkapkan lagi di kolom komentar gitu ya. Dan mohon kita sama-sama menjaga bahasa kita yang berkomunikasi dengan berdebat yang baik gitu guys. Oke, kita budayakan berdebat dengan bahasa komunikasi yang rapi dan akademis kalau bisa gitu ya. Daripada lu pakai budaya marah-marah, mengancam, intimidasi, dan mengkotak-kotakan orang, itu salah cara komunikasi seperti itu gitu ya. Jadi kita berusaha untuk berkomunikasi dengan lebih baik, dengan berdebat dengan lebih baik gitu guys. Oke, kita baca nih guys. Tempo.co ya, Jakarta. Ekonom senior Pak Rizal Ramli kembali mengkritik keputusan Presiden Jokowi terkait larangan ekspor CPO ya. Menurutnya, langkah yang ditempuh Jokowi merupakan kebijakan yang asal populer katanya. Jadi dia selalu kayaknya sering kali mengatakan Pak Jokowi ini membuat keputusan yang asal populer. Populer itu maksudnya disenangi oleh rakyat. Maksudnya gitu ya. Yang gue tangkap ya, gitu. Dia ngomong gini, inilah contoh kebijakan asal populer tapi ngasal. Ada emotikonnya. Kebijakan yang dirumuskan tanpa data-data kuantitatif. Kuantitatif itu maksudnya angka ya, kalau nggak salah ya, setahu gue ya. Tanpa simulasi dampak gitu. Nah, sekali cetek tetap cetek emotikon. Katanya dalam unggahan Twitter tanggal 23 April.
Oke, selain Parija Ramli, peneliti Central of Industry Trade and Investigation INDEF, Ahmad Heri Firdaus menduga akan ada kompensasi atau penalti yang harus dibayarkan perusahaan kepada negara tujuan ekspornya. Oke, sebab katanya Indonesia mengekspor kelapa sawit ke banyak negara seperti Cina, India, Pakistan, Amerika Serikat, bahkan ke Malaysia. Dia mengatakan secara umum kontrak ekspor itu jangka panjang. Selain itu, jika pemerintah memberlakukan larangan ekspor, tidak akan serta-merta membuat harga minyak goreng turun, katanya. Menurut Heri, bahan baku minyak goreng di dalam negeri kemungkinan akan melimpah, betul ya. Tetapi tidak semua minyak mentah dapat diolah menjadi minyak goreng. Oke, ya. Sebelumnya, Presiden Jokowi atau Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah telah memutuskan kebijakan pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng itu sendiri untuk memastikan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri. Gitu. Kata Pak Jokowi ini, hari ini saya telah memimpin rapat dengan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, utamanya yang berkaitan dengan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri. Dalam rapat tersebut telah saya putuskan pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng. Oke, mulai Kamis 28 April ya, minggu depan. Sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Nah, ini agak lucu nih, peraturan dibikin tanpa batas waktu gitu. Nah, Jokowi memastikan bahwa pemerintah akan terus mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini untuk menjamin ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau di tanah air. Oke, saya akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau, kata Bapak Jokowi. Oke, sudah selesai ya beritanya. Itu doang beritanya, guys. Nah, sekarang gimana pendapat pribadi gua? Oke, pendapat pribadi gua akan sampaikan di sini ya. Ini pendapat ya, guys. Ini pendapat saja. Hanya ngobrol-ngobrol santai saja, warung-warung kopi gitu lah ya. Oke, ini bukan fakta sesungguhnya. Bukan juga gue mau menyudutkan salah satu pihak gitu ya, tidak. Tapi gue mau mengambil angle dari sisi gue sebagai warga biasa yang ya gue tahu sedikit lah tentang bisnis gitu lah ya gitu. Nah, menurut gue nih ya, dalam berita ini gue cukup sepakat dengan Pak Rizal Ramli. Oke, terus terang gue secara pribadi nih ya sering tidak sepakat dengan dia gitu. Ada banyak hal gue tidak sepakat dengan dia, ada juga yang gue sepakat dengan dia. Nah, terutama yang di bidang perpajakan, gue banyak nggak sepakat dengan dia. Karena setahu gue dia masih kurang ngerti detail tentang pajak ya, tetapi ketika dia kasih pendapat tentang pajak itu cenderung menyudutkan pemerintah, udah gitu datanya salah gitu. Udah gitu maksudnya persepsinya salah gitu, karena dia tidak paham tentang detail tentang perpajakan gitu. Tapi itu pendapat pribadi gue aja ya, mungkin juga gue yang salah gitu. Oke. Nah, dalam kasus ini mengenai larangan ekspor CPO ini, gua berpendapat seperti ini. Gitu guys, gini guys. Keputusan Bapak Presiden ini adalah keputusan yang emosional, gitu ya. Disampaikan secara emosional, diputuskan secara emosional. Ini bukanlah keputusan yang tepat ataupun bijaksana gitu menurut gua ya. Negara itu guys, sebuah negara ya, negara kita gitu ya. Maksudnya negara kita itu sepengetahuan gua gitu ya, telah gagal bernegosiasi dengan para pengusaha kita, pengusaha minyak maksudnya ya, supaya ketersediaan minyak itu, minyak goreng maksudnya, supaya ketersediaan minyak goreng itu ada di market dan harganya terjaga harganya gitu. Kita gagal dalam menegosiasikan itu dengan para pengusaha gitu. Akhirnya kan pengusahanya ngambek gitu. Jadi pengusahanya ngambek. Ya udah, gua taruh aja barangnya di gudang gitu, gua nggak mau jual gitu loh. Minyak goreng ini kan barang jangka panjang ya, jadi nggak akan rusak kalau ditaruh berbulan-bulan gitu. Nah, justru sebagian besar diekspor ke luar negeri. Oke, cilakanya terjadi korupsi di sini, terjadi pelanggaran peraturan di sini. Nah, itu cilaka juga di situ ya. Nah, ketika barangnya langka di market, maka harga kan naik. Biasa dong, hukum permintaan supply and demand kan, barangnya langka, kebutuhannya tetap banyak, maka harganya naik. Tetapi harga nggak boleh naik. Harga nggak boleh naik karena pemerintah sudah mematok harga tertinggi sekian gitu, harga nggak bisa naik. Nah, yang terjadi apa? Oke, yang terjadi deadlock gitu. Yang terjadi itu jalan buntu guys. Pemerintah sama pengusaha sama-sama nggak sepakat, sama-sama kepala batu,
nggak mau cari solusi, akhirnya deadlock. Barang yang nggak ada, masyarakatnya marah. Iya dong? Nah, jadi Jokowi dan pemerintah menjadi target kemarahan dari masyarakat ini, gitu guys. Dan terutama para musuh-musuh politiknya Pak Jokowi ya. Ingat guys, minyak goreng ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Ya, ini berkaitan sampai di level terendah di rumah, setiap rumah tangga rakyat tuh menggunakan minyak goreng gitu loh. Jadi wajar kalau isu ini menjadi isu politik yang digoreng dan ramai sekali dibicarakan di mana-mana gitu. Baru 1-2 hari ini kok, tapi ramai sudah kemana-mana gitu ya. Nah, di sisi lain di pemerintah ini tahu gitu loh. Barangnya kan ada. Barangnya bukan nggak ada, barangnya banyak gitu kan. Pemerintah tahu, tetapi sengaja tidak dijual di dalam negeri dan diekspor ke luar negeri gitu loh. Izin ekspornya menyalahi aturan DMO gitu ya, Domestic Market Obligation. Yang dulu 20%, sekarang naik jadi 30%. Setahu gue seperti itu ya. Gue juga sebenarnya tidak detail, tapi gue cuma tahu-tahu dikit eh, domestic obligation ini bahwa 30%-nya harus dijual ke dalam negeri, 70% lu boleh ekspor gitu. Sepemahaman gue seperti itu gitu ya. Nah, cilakanya dirjen kementeriannya ketangkep. Menterinya hampir kena nih, belum nih, nggak tahu ya. Anak presiden juga dibawa-bawa nih. Ya, karena sekarang kan ternyata perusahaan minyak goreng itu salah satu sponsor di klub sepak bolanya milik anak presiden gitu. Terus Pak Luhut juga dibawa-bawa nih ya, karena ada relasi bisnis lah atau apalah, gue juga kurang paham gitu. Nah, hingga akhirnya Jokowi membuat keputusan ini gitu, melarang ekspor bahan mentah CPO dan minyak goreng mulai 28 April hari Kamis nanti sampai waktu yang tidak ditentukan. Nah, disinilah gua menganalisa secara pribadi gitu ya, bukan saran profesional, bukan analisis profesional gitu ya. Bahwa gue cukup sepakat dengan Pak Rizal Ramli gitu di bidang ini, di bagian ini ya. Pak Rizal mengatakan begini, Pak Rizal mengatakan ini kebijakan yang populer tapi ngasal. Oke, maksudnya populer tuh seolah-olah mendukung rakyat gitu ya, tetapi ngasal katanya. Terus tanpa data kuantitatif, tanpa simulasi dampak. Nah, oke. Nah, ini gue cuma baca yang tadi berita itu. Nah, gue sih nggak main Twitter ya guys. Gue punya Twitter tapi udah lama nggak main dan jadi gue nggak bisa memverifikasi kebenaran tweet ini. Tapi kan ini dari Tempo ya, gue rasa cukup akurat lah ya datanya. Nah, menurut gue, pendapat pribadi gue, memang seperti itu terjadi guys. Memang seperti itu terjadi. Gini loh, sebuah kebijakan itu diambil ya oleh Pak Presiden ya, seolah-olah berpihak kepada rakyat. Seolah-olah ingin membantu rakyat. Ya dong, kan rakyat marah nih. Apa kok lu diekspor terus, ekspor terus? Ya udah, gue stop aja ekspornya. Gitu. Ini populer sekali gitu ya. Tetapi ini adalah kebijakan yang dibuat tanpa pertimbangan yang matang. Oke, tanpa ada yang masukan yang lengkap dari para penasihat yang profesional. Oke. Di sini pendapat pribadi gue ya, guys. Tanpa data kuantitatif. Itu maksudnya gini. Ketika sebuah kebijakan diambil, sebuah kebijakan negara diambil, apapun kebijakan itu ya, terutama berhubungan dengan makroekonomi, itu ketika dia dibuat, itu harus sudah ada data kuantitatif pendukungnya. Oke? Mungkin ada hasil surveinya yang menyatakan seperti ini datanya gitu loh, ada kuantitatifnya. Atau ada big datanya yang mendukung seperti ini gitu loh ya. Tapi ini big data yang benar ya, bukan big data yang asal ngomong, oke? Jadi intinya harus ada angka-angka di mana angka-angka ini kemudian diolah sedemikian rupa dan diberikan kepada para penasehat yang profesional, penasehat presiden dong maksudnya. Dan para penasehat ini memberikan masukan gitu, sesuai dengan profesionalisme mereka masing-masing gitu. Nah, kemudian Pak Presiden mempertimbangkan bersama dengan para menteri, para nasihat-nasihat ini dan data-data yang mereka berikan ini, kemudian barulah Presiden membuat keputusan yang tepat gitu. Nah, sependek pengetahuan gua atau pemahaman gua yang sangat sempit ini ya, mungkin gua salah ngomong juga sih. Mohon dikoreksi guys kalau gua salah ya. Kelihatannya proses ini tuh tidak dilakukan dengan baik gitu guys. Sehingga muncullah banyak kritik terhadap kebijakan ini gitu. Nah, kemudian Pak Rizal mengatakan tanpa simulasi dampak. Nah, ini guys. Sebuah kebijakan penting pemerintah gitu ya, haruslah dibuat berdasarkan simulasi dampak dahulu. Itu wajib. Kalau nggak bahaya sekali pemerintah ini. Oke. Artinya apa? Artinya
ada tim yang bekerja di balik layar, yang menghitung berbagai dampak terhadap suatu keputusan, gitu ya. Seperti dampak ekonominya gimana nih? Dampak ekonomi kan ada bertahap nih, seminggu gimana, sebulan gimana, setahun gimana. Dampak politiknya bagaimana, mempertimbangkan ini, pertimbangan itu, gitu. Dampak hukumnya bagaimana. Kan ini hukum penting sekali, jangan sampai kita melakukan membuat sebuah kebijakan yang melanggar hukum, nggak boleh. Gitu. Oke, dampak sosialnya bagaimana, masyarakatnya bagaimana, gitu. Nah, sependek pemahaman gua dalam kasus ini, guys, hal ini juga tidak dilakukan. Oke, kenapa tidak dilakukan? Karena ini sependek pengetahuan gua gitu ya, guys. Tidak ada analisa dampaknya gitu loh. Sehingga kebijakan ini justru akan berpotensi berdampak buruk terhadap pemerintahan itu sendiri ke depannya, gitu, guys. Pertama nih ya, kita ngomong masalah penalti. Para pengusaha ini akan mengalami penalti keuangan. Oke, mereka kan orang berbisnis nih, mereka orang bisnis biasa dong, berbisnis dari mungkin bisnis to bisnis nih ya, ini ya. Mereka sudah punya kontrak jangka panjang dong, kontrak jangka panjang dengan para customernya gitu, bahwa kita akan mengekspor bahannya seperti ini, kriterianya seperti ini, jumlahnya sekian, tanggal waktunya sekian, dengan harga sekian dan sebagainya gitu. Nah, semua itu tuh tertuang dalam perjanjian tertulis, perjanjian bisnis antar para pengusaha gitu, guys. Oke. Nah, sekarang pemerintah menghentikan izin ekspor itu nol total gitu. Lah, lantas sekarang bagaimana pertanggungjawaban para pengusaha ini terhadap rekan-rekan bisnis mereka di luar negeri? Kan jadi lucu gitu, guys. Jadi kacau dong. Nah, di klausul perjanjian bisnis, kerjasama bisnis, pasti ada yang namanya penalti. Kalau lu sampai nggak sanggup memenuhi permintaan sesuai dengan perjanjian yang sudah kita sepakati. Gitu, guys. Di dalam negeri aja ada penaltinya kalau kita one prestasi melanggar perjanjian. Apalagi di dunia internasional, gitu ya. Nah, para pengusaha ini atau bahkan negara kita ya, itu bisa berpotensi dituntut ke pengadilan, mungkin pengadilan arbitrase internasional gitu, atau pengadilan perdagangan internasional gitu. Karena apa? Karena dianggap one prestasi, atau dianggap melanggar perjanjian bisnis gitu, guys. Ini antar negara loh, guys, antar negara di seluruh dunia gitu ya. Nah, kembali lagi, guys. Tidak adanya analisa data kuantitatif ataupun analisa dampak terhadap rencana kebijakan ini akan membuat masalah itu semakin besar dan semakin rumit gitu loh, dan justru akan terbalik menghadang pemerintah nantinya. Sepemahaman gue seperti itu gitu. Tadi itu ya. Yang kedua, mengenai tujuan nggak tercapai. Sekarang gini, kita bahas tentang tujuannya ya. Saya yakin lah kalau Bapak Presiden dan pemerintah ini kan pasti tidak berniat buruk untuk menghancurkan bisnis para pengusaha minyak gitu, nggak ada tujuan seperti itu gitu ya. Tapi niatnya tuh baik sebenarnya, niatnya tuh satu, yaitu supaya memaksa pengusaha ini mau ngikutin maunya pemerintah gitu, yaitu gini loh, tolong dong stok dalam negeri disediakan gitu, diperbanyak gitu, dan juga dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Selebihnya lu boleh ekspor deh, tetapi lu tahan aja yang sesuai peraturan ini gitu loh. Jadi, pemerintah ini sudah membuat kebijakan kan? Kebijakan ini benar menurut gua. Ini kebijakan yang tepat, yaitu kebijakan yang 30% Domestic Market Obligation ya, atau DMO. Menurut gua itu sudah betul, sudah tepat banget ya. Ini sudah benar sekali. Jadi, di mana pengusaha minyak itu harus memberikan 30% atau menjual, bukan memberikan, yang menjual 30% produksinya kepada domestik dahulu dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Itu sudah betul, ini bagus banget kebijakan ini gitu. Nah, tetapi pelaksanaannya hancur lebur di lapangan ya. Ini kisah klasik yang di negeri kita ini, guys. Kebijakannya sudah dibuat dengan bagus, sudah rapi, disusun, tapi pelaksanaannya kacau balau. Nah, yang gue bingung nih, masa bisa ya Bapak Dirjen, kalau nggak salah ya, Pak Dirjen yang sudah ditangkap kemarin, Pak Dirjen Kementerian Perdagangan, memberikan izin ekspor padahal perusahaan tersebut belum memenuhi 30% DMO. Ini kan lucu, ini nggak masuk akal gitu, guys. Gue nggak ngerti deh, bagaimana pola pikirnya si Bapak Dirjen ini ketika dia memberikan izin ekspor kepada perusahaan-perusahaan yang belum memenuhi 30% DMO. Oke, ini kan
agak aneh gitu. Lu kan bukan orang bodoh, lu kan orang pintar dong ya. Pasti orang-orang pejabat ini orang pintar gitu loh. Bukankah lu paham bahwa cepat atau lambat, perbuatan lu ini kan tercium oleh penegak hukum? Gitu loh. Dan lu bisa masuk penjara, dan sekarang udah di penjara, gitu. Tapi masih belum belum tahu ya benar bersalah atau tidak ya. Nah, kita nggak tahu nih apakah ada pihak-pihak lain yang terlibat atau menekan dia dan sebagainya, kita nggak tahu ya. Nanti pengadilan yang akan memutuskan. Cuman agak aneh, dia melakukan itu agak aneh. Dia tahu loh itu bakal ketahuan, pasti gitu loh. Kenapa dia masih kasih izin padahal dia tahu DMO itu tidak dilaksanakan. Nah, setelah peraturan 30% demo itu tidak dilakukan, sekarang pemerintah ngamuk. Oke, dengan cara apa? Dengan cara yang sangat emosional, yaitu menghentikan ekspor secara total sama sekali. Gitu. Nah, pertanyaan gua adalah kepada pemerintah nih ya, apakah dengan menghentikan ekspor ini, besok atau lusa atau minggu depan, harga minyak goreng akan turun? Oke, pertanyaan ini kan harus dijawab, gitu. Atas dasar logika apa lu bisa punya pemikiran seperti itu, Bapak Presiden? Gitu. Atas pertimbangan atau nasihat dari siapa Pak Presiden bisa berpikir bahwa dengan membuat kebijakan yang sangat emosional ini, lantas pengusaha mau ikutin lu? Pengusaha akan langsung berbondong-bondong memohon ampun dan akhirnya menurunkan harga minyak goreng dan menyebarkan minyak goreng ke seluruh Indonesia. Atas dasar pemikiran apa gitu? Logikanya di mana? Gue nggak nangkap. Gitu ya. Gitu. Gue sih nggak nangkap logikanya. Kenapa bisa berpikir seperti itu? Oke. Nah, coba gue tempatkan diri gue sebagai pengusaha. Oke, anggaplah gue pengusaha gini ya. Gue seorang pengusaha kaya raya, punya duit banyak, tabungan gue banyak, dan gue punya perusahaan. Perusahaan ini bergerak di minyak goreng, salah satu yang terbesar di Indonesia. Tentu saja asetnya banyak, duitnya banyak. Ya dong? Kalau gue jadi pengusaha minyak goreng yang kena aturan ini, eh bagaimana gitu? Apa yang akan gue lakukan? Ya gue diam aja, guys. Gue diam aja. Gue tutup toko, tutup pabrik. Gue nggak boleh dagang. Ya udah, silahkan gue tutup pabrik. Itu. Yang rugi siapa? Yang rugi itu warga, masyarakat. Yang rugi itu para pekerja gitu loh. Bosnya mah nggak rugi. Bosnya duitnya banyak. Gitu, guys. Nah, kalau nanti customer-customer gue di luar negeri ngomel-ngomel contohnya, ya gue diam aja. Gue tinggal kasih surat perintah dari presiden bahwa gue udah nggak boleh ekspor gitu ya. Selesai, beres. Ya, nanti biar para pengusaha di luar negeri itu komplainnya ke presiden, ke negara kita. Biar government to government dan berantem di situ. Jangan ke gue dong. Karena kan gue mau ekspor, gue punya barang mau jual, negara tidak memperbolehkan gue jual. Gitu. Jadi pengusaha itu juga bisa melawan nanti gitu guys. Jadi menurut gue kasus ini akan semakin rumit bagi Bapak Presiden gitu ya. Bukannya makin mudah, bukannya para pengusaha akan ngikutin lu dengan semau hati lu gitu. Keputusan ini justru akan berefek buruk terhadap banyak aspek dalam perekonomian, politik maupun hukum yang akan datang gitu guys. Justru ini bisa dimanfaatkan oleh para lawan politik gitu ya untuk menyerang balik Pak Presiden. Menurut gue seperti itu ya. Tapi itu pendapat pribadi ya. Gitu guys. Nah, sekarang kita akan hubungkan dengan program pajak. Pajak itu kan sekarang lagi ada program PPS, ya program pengungkapan sukarela. Nah, program ini apa sih sebenarnya? PPS ini kan sederhananya gini loh, sederhananya negara meminta rakyat untuk mengumpulkan dana atau uang, kasih ke negara, oke? Dari masyarakat kasih ke negara uangnya dengan imbal balik, yaitu dosa-dosa lu akan diampuni. Sesimpel itu aja. Tax amnesty atau PPS itu sesimpel itu konsep kerjanya. Gitu ya. Nah, tapi gini guys, tidaklah mudah untuk menarik uang dari masyarakat ya secara sukarela ya. Ada satu faktor yang sangat penting yang harus dimiliki oleh pemerintah, oke? Yaitu faktor trust, faktor kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintahnya gitu. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan hukum ya yang berlaku gitu ya, maka semakin rela mereka membayar pajak gitu guys. Semakin rendah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah ataupun hukum yang berlaku, maka mereka akan semakin enggan untuk membayar pajak, akan semakin mencari-cari cara untuk menghindari pajak. Itu terjadi di mana-mana gitu ya. Nah, dengan semakin buruknya komunikasi yang sepemahaman gue ya, buruknya komunikasi antara presiden dan pengusaha dan juga para politikus di sekitarnya gitu ya. Ini akan terus menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Gitu guys. Nah, apabila nanti pemerintah mengalami defisit kepercayaan dari masyarakat,
maka apa yang akan terjadi gitu loh. Ya, masyarakatnya menjadi enggan untuk membayar pajak dengan benar gitu. Akhirnya program PPS ini akan terhambat gara-gara berantem terus di level atas gitu, guys. Jadi kasihan nih ya, para petugas pajak, para Kanwil, KPP, DJP, sampai ke Menteri Keuangan gitu ya. Mereka udah bersusah payah, berkeringat dingin, setiap hari, setiap minggu mereka terus mengupayakan sosialisasi masyarakat supaya patuh bayar pajak dong, ayo ikut PPS dong, laporkan semua harta dong gitu ya. Ayo dong ungkapkan semua harta Anda dan bantu negara juga gitu. Ada COVID, negara lagi butuh dana dan sebagainya. Tetapi para perilaku pejabat di atas nih, di level presiden dan sekitarnya nih, tidak menunjukkan konsolidasi yang kuat gitu loh. Mereka tidak bisa menunjukkan sebuah konsolidasi pemerintahan yang berwibawa gitu loh. Nah, ini jadi kunci masalahnya gitu, guys. Jadi kasihan dong para petugas pajak nih ya. Petugas pajak ini setiap hari berantem dengan wajib pajak gitu ya. Seperti Anda ini ya, wajib pajak Anda ini yang nonton video ini gitu ya. Mereka ribut dengan wajib pajak setiap hari loh, guys. Setiap hari petugas pajak itu bersusah payah berantem dengan wajib pajak. Demi apa? Demi untuk meningkatkan penerimaan pajak negara ini gitu loh. Ibu Sri Mulyani itu mungkin udah stres kali ya. eh, Tiap hari dia keliling ke seluruh Indonesia untuk mempromosikan program PPS, untuk mempromosikan perpajakan kita supaya negara ini bisa maju gitu loh. Tapi di level atasnya, di bosnya, dengan mudahnya lo bikin keputusan untuk menghentikan ekspor gitu loh. Menghentikan ekspor minyak goreng yang mana itu adalah salah satu komoditas unggulan negara kita gitu. Jadi kan ini justru kebijakan ini akan menghantam penerimaan pajak secara langsung. Itu guys. Kita akan kehilangan triliunan, mungkin puluhan triliun dari pajak atas ekspor minyak goreng ini, guys. Gitu loh. Belum lagi efek-efek selain perpajakannya kayak ekonomi, efek politik dan hukum dan lain-lainnya gitu loh. Nah, jadi kalau boleh nih ya, kalau saya mau kasih masukan kepada Bapak Jokowi gitu ya, yang sangat saya cintai dan saya sayangi ini ya, yang sudah gue pilih 2 periode berturut-turut nih ya. Kalau boleh nih ya, Pak Presiden, kalau boleh saya kasih saran nih Pak Jokowi. Kalau kalau kedepannya bikin keputusan gitu ya, harus dipikirkan matang-matang gitu guys ya, gitu Pak. Harus berdasarkan analisis data yang lengkap, analisis fakta yang lengkap gitu. Harus berdasarkan masukan-masukan para profesional, bukan politikus ya, bukan politikus, para profesional. Tapi para profesional yang betul-betul qualified dan betul-betul paham di bidangnya masing-masing gitu guys. Nah, penasihat presiden itu harus diperbanyak atau diganti aja deh yang sudah ada gitu sebagian gitu ya. Yang benar-benar qualified tuh harus ada gitu. Sehingga bisa memberikan masukan yang terbaik untuk presiden. Sehingga negara kita ini ketika membuat sebuah kebijakan atau peraturan itu nggak blunder gitu loh. Itu malah bagus gitu loh. Oke, jangan sampai kita bikin peraturan yang blunder, yang malah berpotensi akan menjerumuskan pemerintahnya sendiri nantinya. Gitu. Nah, terus saran gue yang kedua nih ya, kalau boleh nih ya Pak Presiden ya, kalau boleh nih ya, gue memberikan uh, saran gitu ya, atau masukan gitu kepada Pak Presiden yang saya sayangi ini ya. Ini bukannya gue sok pintar gitu guys. Cuman kalau boleh ya, kalau boleh gue kasih pandangan kepada Bapak Presiden, sebenarnya solusi gampang kok, Pak. Solusi itu gampang banget gitu ya. Lu panggil aja para pengusaha-pengusaha itu. Kan pemainnya kan nggak banyak kan. Para big player kan nggak banyak. Pemain-pemainnya kan cuma itu-itu aja gitu kan. Lu kumpulin aja semua. Lu ajak berdiskusi. Lu ajak bernegosiasi. Dicapailah kesepakatan bersama. Beres gitu aja. Gitu loh. Oke, nah, seorang presiden di negara demokrasi itu harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Harus memiliki kemampuan untuk berdiskusi dan bernegosiasi yang sangat kuat. Gitu loh. Oke, seni bernegosiasi itu sangat penting dalam semua negara demokrasi. Oke, kita nggak usah ngomong negara otoriter, itu lain cerita. Tapi di negara demokrasi, lu harus menguasai seni untuk berkomunikasi dengan orang. Gitu, guys. Nah, terus kalau nggak terjadi kesepakatan gimana? Kalau sudah diajak berdiskusi tapi nggak sepakat, bagaimana? Seperti yang sekarang terjadi ini, gitu loh. Kan pasti sudah pernah ada diskusi juga, tapi nggak sepakat gitu, sepertinya ya, antara pemerintah dan pengusaha. Gampang, Mbak. Lu tanya balik kepada pengusaha itu. Lu tanya balik, datanya mana?
Oke, kalau pengusaha itu nggak setuju dengan yang dimaui oleh pemerintah, pemerintah maunya gini, pengusaha maunya gini, terus nggak sepakat, tanya balik kepada pengusaha, datanya mana? Gitu loh. Apa alasannya mereka mereka punya pendapat seperti itu? Apa big datanya mereka punya? Gitu ya. Apakah pengusaha itu merasa dirugikan? Apakah pengusaha itu merasa mungkin hitung-hitungannya nggak cocok? Gitu loh ya. Atau mereka keberatan dengan 30%-nya? Atau bagaimana? Gitu. Nah, kita harus berdebat berdasarkan data. Oke, bukan emosional, bukan marah-marah, bukan ngambek, bukan memaksakan kehendak, nggak bisa juga, gitu guys. Nah, nah sekarang setelah sudah ada datanya, pengusaha ini punya data gitu ya. Nah, mari kita analisa datanya. Sekaranglah saatnya para penasihat presiden bertemu, berkumpul, kita bahas datanya gitu loh. Siapa tahu pengusaha ini yang benar, oke? Siapa tahu mereka yang benar, kita yang salah kan bisa juga, oke? Kenapa mereka mau ngotot untuk naikin harga dan sebagainya itu? Kan pasti ada alasannya dong. Dan mungkin mereka punya data yang mendukungnya. Gitu, guys. Oke? Nah, semua negosiasi itu harus dilakukan dengan itikat baik. Itu penting sekali. Itikat baik ya. Tanpa ada korupsi ataupun nepotisme gitu ya. Kalau udah korupsi atau nepotisme ya udah deh. Itu udah pasti cilaka dah. Itu udah di luar dari konteks kita pembicaraan ini gitu, guys. Oke. Nah, seorang pemimpin yang paham dan bijaksana gitu ya, dia tidak akan main-main dengan korupsi. Nggak akan. Ya, tidak akan main-main dengan nepotisme. Karena dia tahu konsekuensinya. Gitu. Oke. Seorang pemimpin yang baik itu pasti menghindari korupsi dan menghindari nepotisme. Karena dia tahu konsekuensinya, dia tahu persis tujuan dia untuk bernegara ini apa. Tujuannya kembali lagi untuk rakyat. Gitu, guys. Oke, itu aja guys untuk hari ini ya. Gue berharap ya Bapak Presiden tetap sehat ya. Kedepannya kalau bisa ya ganti aja deh penasihat-penasihat di sekitarnya. Ya ganti yang jadi orang yang lebih baik atau sudah ada lebih baik ya tetap pertahankan gitu ya. Ganti dengan orang-orang yang profesional yang benar-benar qualified di bidangnya masing-masing. Sehingga Presiden bisa mendapatkan nasihat-nasihat yang baik dari orang-orang yang qualified gitu ya. Jadi dengan begitu kan nanti Pak Presiden akan bisa membuat kebijakan-kebijakan yang bijaksana, serta lu bisa mengkomunikasikan keinginan pemerintah kepada para pengusaha untuk bisa tercapai kesepakatan yang win-win solution, gitu loh. Jadi pemerintah maunya apa bisa tercapai. Kan gampang, pemerintah kan simpel aja maunya harga stabil dan barang tersedia. Pengusaha juga punya keinginan, apa keinginannya tinggal dibahas, dikolaborasikan dan tercapai win-win solution. Gitu guys, oke? Nah ini semua pada akhirnya itu akan menguntungkan masyarakat luas, gitu loh. Oke? Itu aja guys untuk hari ini ya. Cukup untuk ngoceh-ngocehnya hari ini. Jika Anda mau tanya jawab langsung dengan Awan ya, Awan akan tersedia gratis di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Oke? Bagi teman-teman yang mau berkonsultasi langsung dengan saya ya, secara khusus, Anda bisa buka website www.ta2022.com. Oke? www.ta2022.com ya. Terima kasih semuanya teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.